Halo guys, welcome back to Helloverse Channel. Ya, hari ini kita ada kedatangan tamu spesial. Dari ini langsung Nama panjang atau Nama panggilan nama panggung. Uung. Nama panggungnya Uung. Nama panggung Uung. Nama panggungnya Uung, nama penuhnya Nurul Putri. Nama Instagramnya? Di bawah ini. Jadi hari ini kita berkumpul dengan orang-orang yang sudah berpengalaman tinggal di luar negeri, mempunyai hubungan internasional, baik teman maupun percintaan. Ya. Jadi inilah kenapa kita hari ini sama Nilam dan sama Uung, karena kita mau ngomongin international relationship. Intim banget nih kayaknya. Saya nggak relate ya guys, by the way. Nggak pernah jadi soalnya. Kan kalian udah lama nih tinggal di luar, sama Uung juga sering banget traveling kan ya. Terus selama traveling dan tinggal di luar, udah berapa kali pacaran sama orang luar? Kan Nitami jawab. Kayaknya udah gak sabar ya. Enggak, kan Nitami jawab duluan. Kalau deket sih banyak. Tapi kalau kayak soalnya kan kalau bule itu kalau relationship itu adalah sesuatu yang serius banget kan gitu. Jadi kalau yang benar-benar kayak relationship serius itu ya 2 kali lah. Oh. Cuma 2 kali lah. Yang serius 2 kali, yang lainnya ya udahlah ya. Ya udah gitu. lah. Ya udah ya. Kalau Kak Uung? Sama sih. Kayaknya 2 kali juga itu yang consider as serious Iya, relationship. serius. Oh, ini pacarannya yang coba kita yang 2 kali dulu ya. Yang 2 kali Kak Nilam sama orang dari negara mana aja nih? Ya, satu dia orang ini mix semua dia. Yang pertama ini orang Spanyol Belanda. Yang kedua ini orang Perancis Tunisia. Kombonya bagus Kombonya ya. bagus. Unik ya. Bibit bagus ini. Spanyol Belanda. Belanda. Berarti coklat-coklat gitu ya? Iya gak sih? Gitu, kebayang lah ya. Ya kebayang lah ya. Saya sih nggak kebayang gitu gimana bagusnya. Ya badannya kayak dewa-dewa Yunani gitu. Dewa-dewa Yunani. Kalau itu siapa namanya? Satu lagi Perancis Tunisia. Tunisia tuh black ya? Enggak black sih. Kayak Arab gitu kali ya. Oh, Perancis. Dia enggak black. Zayn Malik. Oh, enggak. bisa masuk. Hampir. Ya, hampir masuk. Kalau nggak lo tau gak sih yang main Lucifer tuh Tom Ellis? Wow. Enggak nonton Lucifer, tapi kayak Oke. kayak pernah lihat Kak. Ya intinya ganteng Enggak, lah ya. Kalau Kak Uung sama dari keluarga negara mana? Mereka negara aduh. Sebenarnya aku bukan bule sih, lebih ke yang serious relationshipnya lebih ke negara Asia yang udah westernized orangnya. Oke. Tetap aja lah ya foreigner gitu tetap aja, kan. tetap aja bule jatuhnya. Ada bulenya. Bule. Dia mix juga mix Jepang sama Bangladesh. Eksotik Lucu juga banget ya. Lucu ya. Unik. Sama Jepang itu gimana ya? Enggak ada yang pure nih, campuran semua. Satunya ada pure, dia Eropa sih, dan negara Eropa. Oh, Eropa mana nih? Eropa mana? Ceko. Ceko. Tapi Eropa Timur. kalau Eropa tuh beda gak sih bentuk mukanya yang barat sama yang timur? Beda. Kalau menurut gue beda ya. Kalau Eropa Timur tuh kayaknya mereka lebih apa sih? Lebih rambutnya pirang gitu, terus kayak badannya kayak Apa tuh? kayak kotak-kotak banget gitu. Oh, tajam Terus gitu ya. iya tajam gitu, kayak terus badannya besar-besar deh. Lebih posturnya lebih tinggi-tinggi. Yang timur. Iya, yang Eropa Timur. Kalau yang barat? Kalau Eropa Barat tuh kayak Perancis, Spanyol, Itali gitu tuh lebih apa ya? Beda aja feature-nya gitu. Budaya, mungkin karena budaya beda, feature-nya jadi beda juga gak sih? Dan tempatnya juga mungkin ya ngaruhin. Oh, iklim ya. Iklim ya guys. Ngaruh ke postur tubuh. Tapi ini gak, waktu kalian pertama kali kan pas selalu ada pengalaman pertama nih ya, kalau misalnya kayak pacaran gitu sama bule, ini gak sih kayak bingung gak? Kenapa sih gitu? Yang bikin mereka tertarik tuh apa sih, kok bisa tertarik gitu? Apa? Yang kita tertarik sama mereka atau mereka tertarik sama kita? Dua-duanya. Oh, Dua-duanya. Kayak kalian sempet ngobrol gak sama pacar kayak kenapa sih kalau suka sama gue? Sering gitu gak sih? Iya sih. Iya kan? Iya, kayak nanya kayak kenapa lu suka sama gue gitu. Kenapa gue suka sama lu gitu-gitu. Kalau Uung kenapa tertarik sama si siapa nih, yang mana dulu nih? Ceko dulu. Kayaknya yang Jepang dulu deh. Yang Jepang dulu ya? Yang Jepang Oke. ya. Yang lainnya udah nggak serius-serius banget gitu. Yang Jepang dulu nih. Jadi kayak kalau aku suka sama dia itu pertama kali ketemu karena mungkin pernah gak sih kalian tuh suka sama orang karena suaranya?
Suara. Enggak. Kayaknya enggak sih aku. Enggak sampai suka sih. bukan suaranya, lebih ke dia tuh, jadi kan dia orang Jepang tuh. Jadi dia tuh bisa fluent in English, bener-bener fluent. Terus kayak ada American accentnya. Jadi menurut aku seksi gitu bisikannya. iya. Sementara orang-orang Jepang yang di apa namanya, di pergaulan aku mungkin kayak orang Indonesia, kayak kita juga kayak ngomong untuk fluent bahasa Inggris tuh agak challenge gitu. Cuma dia fluent banget dan aku jadi kayak wow gitu. Wow. Berarti Turn on gitu. turn on gitu. Ini orang spesial lah ya, nggak kayak orang Pintar Jepang lainnya maksudnya. gitu. Dari suara gue kira bisikannya sih. Aduh, batuk saya. Aduh. Bisikannya gimana ya? Jadi itu dari suara ya. Dari suara. Apa? Good morning. Geli. Gak. Kalau yang Ceko gimana tuh? Itu karena kayaknya aku find him lebih ke gentleman gitu, manly. Kayak mereka nge-treat you as a lady gitu kayak. Buka pintu, Baru tahu. Dimanjain gitu ya. Dimanjain gitu ya. Ngomong gitu kalau di Kayak Indo orang ya. Inggris. Orang Inggris. Orang Inggris. Kalau kamu Cus, yang Apa? Spain dulu deh. Kenapa tertarik sama dia tuh? Kenapa tertarik sama dia? Karena humoris kayaknya sih. Kayak asik gitu, nyambung, fun, lebih nggak ke fisikal ya, ke fisikal. Ganteng nggak? Soalnya kalau humoris nggak ganteng jadi pelawak. Iya. Jadinya iya makanya. Iya. Ya harus lah, itu yang pertama dilihat dong. Ya bener sih. Gak munafik ya guys. Gak Nggak munafik selalu. Jadi Iya, itu. karena dia humoris. Iya, dan beda aja itu kan, kayak kalau kita kan ngelihat bule kan biasanya kayak bule ini udah gitu kalau kayak misalkan kayak predator gitu kan. Udah gitu kalau deket-deket cewek maunya ini doang gitu yang Oh iya. itu dia gitu ya. itu kayak nggak sama sekali gitu. Friendly lah ya. Iya, Friendly jadi merasa aman di Lebih asik. dekatnya. Edan. Kalau yang satu lagi tadi dari Tunisia. Perancis. Tunisia. Orang Perancis. Ini sih lucu sih. Kenapa lucu itu? Kenapa? Kenalannya juga ntar malah jadi cerita kenalannya lagi. Nggak apa-apa, nanti kita putar aja urutan pertanyaannya. Apaan nih? Yang tadi Tunisia kenapa nih? Tertarik ya? Karena ya pertama ganteng. Physical appearance. Ya, terus ya nyambung. Nyambung aja dan juga apa sih? Ya dapat aja gitu feelingnya. Cara mereka ngedeketin kalian tuh gimana sih? Beda nggak sama cowok Indonesia? Kayak memorable nggak sih waktu itu pendekatannya sama mantan? Mantan ya? Iya, mantan. Oh. Mantan kan? Mantan ya? Dianggap nggak? Gimana nih? Pendekatannya seru nggak? Ada cerita lucu dulu nggak? kali ya. Pendekatannya, sebenarnya pendekatannya kayak ya sama aja sih kayak orang Indonesia gitu, kayak texting gitu. Kenalnya dari mana? Iya, kenalnya dari mana? Kenalnya dari tempat kerja pasti tempat Terus? kerja. Terus kayak pendekatannya texting gitu-gitu. Cuma mungkin flow of conversationnya yang bikin beda ya dari orang Indonesia. Kalau mereka tuh lebih ke, mereka up for kayak deep conversations. Mereka bahas sensitif topik, mereka bahas tentang topik-topik yang biasa juga mereka gitu. Tapi untuk orang Indonesia biasanya kalau kita langsung ke deep conversation, mereka kayak pengalaman aku ya kayak kurang tertarik gitu. Iya, maunya small talk saja. Iya, maunya small talk dan Small talk tuh ngomongin kayak cuma udah makan belum? Iya, gue gak itu bisa males tuh, gak bisa banget sih. Gue juga gak bisa Kalau kayak saya gitu. lapar saya makan, gak usah ditanya. Iya Saya nggak sih? tinggal gojek Iya. apa. Udah mandi belum? Tapi deep talk tuh sebenarnya apa sih sebenarnya kalau yang ini? Kalau kayak cewek gitu? Deep talks kayak misalnya lebih ke ngomongin tentang isu-isu atau kayak conspiracy theories gitu iya, kan. iya, kayak gitu. Yang conversation yang bisa jadi healthy debate. Yang challenging lah ya buat Iya. otak gitu ya. Jadi Iya, kita nggak cuma ngomong udah makan belum, besok makan di mana ya? Iya, Capek juga sih ngomong gitu. Kayak Kalau aduh nggak kamu, penting, Cus? males balesnya kalau kayak gitu. Kalau kamu kenalannya? Kenalan unik semua sih kenalannya. Kalau yang pertama itu tuh waktu
gue solo traveling ke Spain. Ini yang Tunisia kan? Bukan yang Spanyol. Yang pertama yang Spanyol dulu. Terus? Itu lagi solo traveling, jadi gue kayak lagi nunggu kayak tim couchsurfing itu, terus gue mau mampir ke kafe gitu kan. Nah, kafenya tuh penuh. Kafenya penuh terus terus antri gitu kan. Nah, antri gitu tuh ada dia juga. Dia sama dogonya itu, sama anjingnya. Anjing beneran ya? Anjing literal. Oh, oke. Gue pikir anjing. Pet. Terus dia masuk duluan dan dia kayak nawarin gue gitu, mau masuk barengan nggak? Mau maksud gue kan, he's just trying to be nice gitu kan. Daripada lu nunggu di sini gitu lama, pas apalagi lu sendiri, karena dia lihat gue sendirian. Oh ya udah, masuk pas masuk. Ya gue emang biasa gitu kan, kayak kenalan sama stranger gini-gini ya, paling kayak cuma orang-orang yang komen gue aja kayak biasa. Udah, terus akhirnya kita ngobrolin Game of Thrones tuh awalnya. Kesukaan lo banget. Iya, nyambung banget ternyata. Ternyata baru kenalan langsung duduk semeja, nyambung. Wah, kok jodoh gue gitu. Enggak gitu. Kok nyaman ya? Kok nyaman gitu. Ya udah kan akhirnya tukeran WhatsApp gitu. Terus ya di WhatsApp itu pun ngobrolinnya tuh kayak ngobrol random aja gitu, bukan yang nanya lagi apa gini-gini, bukan yang kayaknya sering-sering orang nggak gitu ya. Kayaknya maksudnya orang luar sana nggak yang lagi apa. Iya kayaknya nggak sama sekali deh, kayak cuma ngobrolin. Terus misalkan ada apa yang lucu, foto gitu. Terus yaudah gitu ya nyambung. Iya. Gitu. Itu random tapi lebih berarti ya, kayak foto apa lihat dong. Gitu. Iya, lihat dong. Lebih seru dibanding Terus udah itu baru sekali itu ketemunya lagi 2 bulannya lagi. Tapi jadian, pas texting itu dong jadiannya. Oh, lewat SMS. SMS mah ketahuan umur saya ya guys. Terus SMS. Yang kedua nih lebih lucu lagi kenalannya. Jadi gue kan kayak pulang party gitu sama teman-teman kan, lagi nunggu Uber. Nih gue berdua sama teman gue cewek. Terus pas Ubernya udah datang, gue udah mau masuk ke Ubernya itu. Gue baru mau menutup pintu, tiba-tiba ada cowok duk. Serem banget. Tiba-tiba ada cowok itu duk buka pintunya. Terus gue buka kan. Waduh, gue kaget. Gue udah kaget kan. Gue kira kenapa kan. Terus dia ngomong gitu, "You're so beautiful." Wah. Sambil mabok gitu. Gue bukan mempertanyakan kecantikan lo ya. Dia mabok gak sih? Iya dia mabok sih. Kok serem banget ya. tapi. Iya tapi kayak gue, untung lo ganteng ya. Dimaafkan. Jadi gue maafkan. Terus dia kayak minta can I have your Snapchat tuh. Dulu Snapchat. Terus buru-buru gitu kan, Ubernya udah ngomel-ngomel gitu. Terus ya udah akhirnya gue kasih Snapchatnya, terus dia kayak sambil oleng-oleng gitu. Oleng-oleng. Terus besok pagi dia baru sadar apa yang gue lakukan semalam. Itu di Paris ya? Ya di Paris. Gila, ekstrim banget. Tapi lucu sih, untung dia ganteng. Dia ganteng. Tapi dia bukan orang Paris ya? Orang Paris asli. Setahu saya, soalnya saya taunya orang Paris itu kan sombong-sombong gitu ya. Ya karena campuran juga kali ya. Tapi nyokapnya tuh pure kayak blonde bule gitu. Dia tadi campuran apa? Tunisia sama Prancis. Oh, I see. Oke. Kalau gitu nih kan kalian udah pacaran 2 kali sama orang luar, dan banyak yang walaupun gak resmi mungkin ya kayak deket-deket udahlah gitu. Cara pacarannya beda gak sih mereka tuh, kayak mindsetnya atau apanya gitu sama orang Indonesia? Gaya pacarannya. Pacar Indo ada juga kan dulu sempet? Ada. Kirain mulai langsung bule. Ada. Pacar Indo ada. Bedanya sama mantan Indo kalian apa? Cara ngobrol ya. Cara ngobrol ya, bener, cara ngobrol. Kayak mana tuh? Mereka tuh lebih kayak, aku tuh kayak punya mantan Indo gitu. Kalau ditanya tentang misalnya isu-isu yang ada, misalnya nih kayak cowok-cowok Indo yang pernah deket tuh kayak nanya, kalau kemarin Biden sama Trump gitu, kenapa sih masih ada yang support Trump padahal Trump tuh udah doing horrible things gitu. Terus kayak mereka akan jawab kayak, apain sih mikirin kayak gitu, itu bukan udah bukan urusan gue lagi gitu. Tapi kalau orang sana tuh mereka lebih, walaupun mereka nggak
nggak paham, cuma mereka kasih clarity, seenggaknya kayak jawab Masukan, gitu, masukan gitu kan. kayak opini. Jadi kita bisa yes. sharing each other gitu, learning from each other. Oh nice. Iya, itu sih gue juga salah satu pesukanya karena gue juga bukan tipe orang yang small talks. Gue bukan tipe yang texting all the time atau telepon gitu. Gue tuh jujur kalau kayak sama kayak pacaran gitu atau even sekarang sama suami aja tuh nggak, ya kalau suami karena tinggal serumah. Tinggal serumah sih. Nah, dulu maksudnya waktu pas pacaran tuh gue tuh paling males tuh kayak texting sama telepon gitu. Sedangkan kalau sama cowok Indo itu ribet banget, kayak menurut gue itu annoying kalau kayak tiap saat lu harus ditanya lu lagi di mana sama siapa. Itu annoying banget sih, kayak dude I have my own life gitu. Gue ngebayanginnya capek kayak kalau nggak nanya gue sih, lo nggak sayang sama gue ya? Oke, kalau gitu gue cari cewek lain aja. Iya, jadinya akhirnya kayak berantem gitu, menganggap apa cowoknya kayak lu nih nggak sayang, nggak perhatian kayak gitu. Itu sih satu. Kalau bule itu jadi kayak ngukur rasa sayangnya itu sebenarnya mungkin dengan lebih ini kali ya, lebih kayak ya udahlah dibebasin gitu ya. Iya, kayak ya lebih apa ya, lebih nggak ngerti ngekang. lah. Iya benar itu bahasanya lebih sebenarnya lebih nggak ngekang. Karena mereka respect privacy mungkin, lebih respect ke privacy. Respect privacy banget. Betul. Cuma ini nggak bisa di-apply untuk semua orang Indonesia kayak begini. Enggak. Tapi mungkin kebetulan deh. Kebetulan aja. Pulau kita di sini di Bandar Lampung. Mostly. Based on our experience. Kisah nyata. By the way, tapi kan gini nih, kayak ada berapa stigma untuk cewek-cewek gitu ya, yang kayak pacaran sama bule. Oh dia mah sukanya bule gitu. Kayak kesannya tuh kayak lu tuh ngincer hartanya biar lu bisa tinggal di luar gitu. Ada kan banyak gak sih kayak yang gitu-gitu bule hunter gitu kan. Kayak orang Indo tuh bule dikit, bule gitu. Langsung wah gitu. Yang penting gue bule deh, pacarnya perbaiki keturunan gitu kan. Kalau kalian gimana? Kalau gue enggak sih. Apa sih maksudnya enggak? Gue jujur nggak punya spesifik tipe cowok gitu, harus cowok bule atau apa. Tapi kayak balik lagi kayak ke kepribadian segala macem gitu. Dan nggak mesti harus bule banget juga kan. Ya kebetulan aja mungkin dianya bule, mindsetnya sama gitu ya kan. Itu sih paling ya. Kamu? Malah kayak kalau misalnya ditanya gitu, cowoknya orang mana? Orang Jepang. Oh, orang Jepang. Jadi kayak malah kita ya, mereka kayak making us untuk lu beruntung banget gitu. Bukan kayak sama-sama beruntung, tapi gue yang beruntung karena sedangkan kalau dia dapat orang Indo gitu, orang Indonesia, orang Southeast Asia gitu. Jadi kayak ada stereotypes tersendiri sih tentang orang Asia Timur apa sih, Tenggara ya? Asia Southeast Asia ya. Stereotype gimana? Kayak karena orang Jepang tuh mungkin ini ya, di Asia ditinggi-tinggikan. Bukan tinggi-tinggi, lebih kayak lebih derajatnya kesannya agak lebih tinggi. Kayak orang Korea lah ya kan. Derajatnya lebih tinggi. Jadi sedangkan kita yang Southeast Asia mungkin lebih di bawah gitu. Jadi kayak lu bisa dapetin orang Jepang hebat banget gitu. Sedangkan kayak dia dapetin orang Indo, orang kayak orang Indo dia yang beruntung. Kayak dianggapnya downgrade gitu ya. Iya, kampret banget. Kasihan banget dapetnya Indo, tapi sering terjadi. Itu sering terjadi. Di Korea pun gitu. Kayak ada waktu kalau nggak salah gue pernah nonton dokumenter gitu, yang lumayan terkenal loh orang Indonesia di Korea, namanya Yani Kim. Dia tuh nikah sama orang Korea. Pas awal tuh gitu juga kayak yang, lu bisa dapet orang Korea lo ya biar lo bisa tinggal di sini gitu-gitu. Jahat banget. Tapi banyak ya. Banyak yang kayak gitu, benar. Tapi kalau bule gue gak tahu sih. Maksudnya kayak Asia, cewek Asia tuh di mata bule gimana sih? Kalau gue gak tahu, gak bisa generalisasi semua bule juga. Tapi banyak tuh juga ya bule tuh yang suka cewek-cewek Asia gitu. Yang kayak malah kayak dapat komplimen gitu. Wah cewek lo cewek Asia gitu. Soalnya cewek Asia itu tuh ada stereotip juga gitu. Kayak jadi idaman bule-bule itu karena eksotis yang pertama. Apalagi orang Indonesia, Filipina. Benar. Itu katanya eksotis. Udah itu smart dan juga
dan juga tuh rajin gitu. Rajin dan apa? Penurut. Iya penurut tadi bahasa obedient. Good in taking care gitu Iya, loh. taking care, The family. iya. Yes. Iya, kayak ada kesan seperti itu gitu. Sebenarnya mungkin sama aja kayak kita ngeliat bule ya. Kayak kan karena kita secara fisik beda banget jadi kayak agak wih gila ya gitu. Iya, kayak Sama gitu. kan kalau gue sih ya ngeliat orang punya mata biru tuh kayak gila matanya bagus banget. Mata kita Iya hitam. mata kita kan hitam doang gitu. Tapi mungkin juga orang sana kayak ih rambut tuh bagus. Iya, ya, mereka hitam." lihat rambut Iya kan? kita, terus kulit lebih ke Kulit ya? kulit sih, kayak kulitnya Ini walaupun kulit lo udah putih kayak gini, tapi mereka mikir ini tuh apa? tan gitu gak sih? Putih Coklat banget Latina kan, dikiranya. Coklat Latina, iya. Lalu menurut kita udah putih banget semuanya. Tapi kayak gitu. selama pacaran sama orang bule ya, apa sih masalah terbesarnya itu apa? Yang sering jadi bahan berantem? Berantem apa ya? Kenapa ya? Sering berantem gak? Jarang, Apa ya? gue jarang banget berantem. Soalnya nggak tahu ya, applies in every bule apa enggak. Tapi kalau menurut mereka tuh kalau berantem tuh kayak sesuatu hal yang serius banget gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan kayak hal-hal kecil gitu, udahlah ngapain diributin gitu. Paling kayak ngalah, misalkan kadang dia yang ngalah atau gue yang ngalah gitu. Pengertian ya berarti ya. Lebih males ribet juga gitu kayak. Bule, Mikirin hal-hal sepele. oh kalau orang luar berarti agak lebih malas ribet dibanding. Jadi nggak pernah berantem serius karena apa gitu? Berantem serius gitu. Saya mikir dulu ya. Kalau berantem serius itu, kalau itu lebih ke personality kita sih. Kalau Balik ke personality. ya experience gue lebih ke personality, bukan karena beda bukan karena beda culture gitu, tapi lebih ke personality, apakah dia orangnya pemarah atau orangnya temperamen kayak gitu. Jadi Bukan karena culture. iya, bukan kayak nggak serius-serius banget juga, bukan kayak lama balesnya gitu. iya. Oh ada gitu ya berantem karena lama banget. Lama bales atau enggak ngasih tahu kemana. Iya. Oh, tapi nggak kalau orang bule nggak gitu, nggak yang kayak kalau kamu nggak tahu aku kemana sih gitu, nggak ya? Enggak, mereka Iya. kayak as long as you have fun gitu, terus lo balik selamat ya, that's fine gitu. Just take your time. Asik banget, enak banget ya nggak kontrol ya, nggak posesif gitu ya. Kan kalau di Indo kan mungkin kayak kok dia nggak balas WA gue tapi online di game. Overthinking. Ya kan? Kok di game online kok update story, apa dia Update udah story, bosan? kok dia nggak Tipikal balas? banget sih. Iya. Relate banget sih ini. Ya cowok-cowok Indo nggak tahu sih ya Nggak tahu sebenarnya. ya. Ada mungkin ada yang chill juga, ada yang ribet juga kayak gitu juga ada. Berarti kalau berantem tuh sebenarnya lebih bukan karena perbedaan culture ya, tapi lebih ke kayak Iya. personality problem lah ya. Terus ya argumen juga sih, kayak perbedaan pendapat juga bisa. Tapi gue tuh nggak kebayang ya kalau misalnya punya pacar bule, kan kita ngomongnya pasti pakai bahasa Inggris kan, atau bahasa apa gitu, bahasa lain. Marah pakai bahasa lain tuh susah loh. Susah Iya sih. nggak sih? Kalau menurut gue susah. Kayak mungkin nggak nyampe aja gitu emosinya. Oh masuk aja sih. Masuk aja. Ya? Iya kayak jokesnya juga masuk, ya, terus marahnya juga Masih tetap dapat. bisa sih dapat. Tapi kalau sebenarnya sih kalau yang merekanya juga nggak native English juga nggak tahu ya kalau mereka nganggapnya beneran kayak serius gitu. Iya kan? Iya sih bener-bener. Soalnya kalau gue tuh mikirnya kalau apa ya marah pakai bahasa Inggris sama marah pakai bahasa Indo itu tuh feelnya beda. Kalau gue ya kayak pakai Indo tuh lebih gitu. Lebih ini ya, lebih dapet. Lebih dapet gitu greget. Kalau berantem pakai bahasa Inggris greget gak? Pakai bahasa Inggris berantem greget sih, dapet juga gregetnya kayak. Mungkin kamu belum pernah marah sama bule. Juga sih sebenarnya nggak pernah berantem sih saya. Berantem sama bule. Berantemnya cuma karena komplain servis gitu loh. Kayaknya tuh udah nunggu lama tau nggak? Gitu doang paling. Kak Aldi kan juga pernah deket nih. Gue Oke, kenapa nih nggak jadi? banyak. Jadi ini waktu yang di Korea dulu ya. Waktu di Korea tuh gue sempet deket sama 3 sebenarnya. Wow. Enggak dalam waktu yang bersamaan. Yang pertama itu awalnya temen. Terus gue mungkin dia menyalahartikan gue sih kayak. Baper ya dia. Iya, gue tuh gini. Karena gue dari SD sering nginep-nginepan di rumah temen. Terus waktu itu udah akrab. Gue pikir ya udah temen cewek nih. Gue juga kan banyak temen cewek. Terus kayak waktu itu kita habis kayak pesta, kalau nggak salah housewarming party rumahnya dia baru pindahan. Terus gue masak gitu kan kayak minum. Mau pulang gue mager. Gue nginep. Anjirin nggak apa ya cerita ya. Iya nggak apa. Gue nginep terus dia kayak gitu.
yang lain pulang, tinggal gue sama dia berdua satu kamar, ya kan? Gue sebagai orang Indonesia, gue kekeh gue tidur di lantai dong, ya kan? Jadi gue di lantai aja. Ini gue masih umur 18 tahun, gue ingat 18 tahun. Terus gue tidur di lantai, terus si cewek ini malam-malam lampu udah mati nih kan. Terus dia kayak, Al, nggak dingin tidur di bawah. Padahal tuh rumah tuh tau gak sih yang apa sih namanya, pemanas ruangannya tuh di lantai. Kalau Korea tuh gitu. Iya. Terus kayak enggak kok anget, nggak tidur di atas aja, kayak di kasur gitu. Kayak enggak nggak apa, gue di sini santai gitu. Al, dia nanya ke gue 2 atau 3 kali gitu. Dia nanya gitu. Terus setelah besar tuh ya, setelah beberapa tahun kemudian gue mikir kayak, oh itu undangan ya. Ya pensiunnya tuh sebenarnya undangan ya. Oh gitu. Terus gue mikir lagi, kenapa teman-teman gue waktu itu pada kabur ya gitu. Oh di setting ya gitu. Gak peka banget. Terus tapi gue juga waktu itu agak males mau deketin karena dia umurnya jauh banget itu gue. Kalau nggak salah 8 tahun deh bedanya. Gue 18, dia 27 gitu. Wow. Udah anyway, kita balik lagi ke pertanyaan terakhir kali ya sebelum nutup. Kalau seandainya nih kasih tips gitu ya, kasih tips lagi untuk orang yang lagi, misalnya orang yang punya rencana gitu kan, kadang-kadang bisa aja direncanakan, mau punya pacar orang luar, soalnya lebih seru, atau misalnya gue pengen tinggal di luar gitu kan, karena lebih bagus nih opportunity-nya banyak. Apa sih kira-kira yang supaya lu tuh jadi nggak sering berantem lah gitu, meminimalisir konflik, kira-kira harus apa? Harus jangan dulu aja, jangan overthinking sih. Jangan overthinking karena kalau pengalaman aku bule itu tuh mereka tuh sangat menghargai me time, kayak privacy gitu. Jadi mereka juga pasti punya hobi apa, dan kalau udah sibuk sama, sebenarnya cowok in general sih, udah sibuk sama hobinya udah gitu, nggak usah diganggu. Kayak kadang kan kita sebagai culture gitu di Indonesia, kadang kan cewek suka butuh perhatian gitu ya. Benar. Butuh perhatian. Kita juga cari kesibukan kita sendiri gitu. Dan jangan baperan. Ini penting banget. Ah iya. Jangan baperan tuh maksudnya kayak GR-an gitu pertama tuh iya itu penting sih. Itu karena bule itu tuh hubungan intimnya tuh berbeda loh gitu. Jadi kayak mana tuh Kak beda Kak? Maksudnya tuh kayak mereka tuh kayak PDKT-nya tuh bakal bisa lama baru benar-benar serius dan saying kayak I love you gitu. Jadi jangan langsung tiba-tiba ngomong I love you. Adanya kaget deh, mereka jauh langsung tiba-tiba. Kayak belum kenal banget kok udah I love you gitu. Iya, benar-benar. Iya, terus kalau kau itu paling ini ya, kayak respect boundaries atau privacy gitu, lebih ke situ, karena mereka anti banget dengan, bukan anti ya, kalau setauku pengalamanku mereka anti banget kayak tukeran password. Oh my god. Kayak gitu kayak dia kelihatan DM message gitu-gitu, dan kayak mereka benar-benar menghargai each other privacy, itu sih paling penting. Jadi untuk posesif lah ya, nggak usah posesif. Jangan samain apa yang bisa dilakukan di Indonesia sama di sana, intinya gitu. Ya udah kalau gitu Nilam tutup lah. Oke, sampai sini aja obrolan ringan kita kali ini. Semoga menghibur, semoga terinspirasi Teredukasi. Bye bye. Thank you for watching. Dadah.